Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita akan coba gali lebih dalam ya catatan-catatan renungan pagi, siang, dan malam yang Anda bagikan. Fokus utamanya jelas nih, apa sih artinya menjalani pelayanan yang berpusat pada Kristus? Misi kita bareng-bareng, ya nyaring pemahaman inti dari ketiga catatan ini khusus buat Anda. Oke, siap. Langsung aja kita mulai yuk. Kelihatan ada benang merah kuat di sini ya, tentang pergeseran cara pandang dalam melayani. Betul sekali. Catatan pagi Anda itu, yang merujuk ke Markus 10 ayat 45, itu langsung menyoroti fondasi dari pergeseran itu. Intinya tuh bukan sekedar melakukan tindakan melayani aja, tapi lebih ke perubahan identitas gitu. Kalau Kristus emang jadi pusat hidup kita, ya pola hidup kita secara alami mencerminkan Dia. Dia kan datang bukan untuk dilayani, tapi malah melayani. Ini kayak, gimana ya? Kayak mengubah mode dari menerima jadi memberi. Wah, menarik banget framingnya sebagai perubahan identitas ya, bukan cuma aktivitas. Jadi titik awalnya itu sikap hati yang rendah gitu ya. Kemauan buat ngelihat kebutuhan orang lain terus bertindak tanpa pamrih, niru teladan Kristus. Nah, kalau sikap hatinya udah bener kayak gitu, catatan Anda berikutnya masuk ke pertanyaan praktisnya nih. Gimana caranya kita melayani secara nyata? Tepat. Nah, disinilah catatan siang Anda kasih jawaban. Itu mengacu ke 1 Petrus 4 ayat 10 tentang konsep karunia rohani. Apa sih maksudnya karunia rohani ini? Ya sederhananya, ini tuh talenta atau kemampuan khusus yang Tuhan kasih ke tiap orang percaya. Catatan Anda menekankan banget, karunia ini tuh bukan buat disimpan atau dibanggain sendiri. Jadi bukan buat koleksi pribadi gitu ya? Persis. Anda disebut sebagai pengurus kasih karunia Allah. Artinya, Anda dipercaya buat mengelola dan menyalurkan kebaikan Tuhan itu lewat karunia unik Anda. Entah itu kemampuan ngajar, kasih nasihat, nunjukin kemurahan hati, atau ya yang lainnya lah. Catatan siang ini dorong Anda buat aktif pakai alat itu demi kebaikan bareng-bareng buat bangun komunitas. Oke, jadi setelah dasar kerendahan hati sebagai identitas tadi, kita punya alat berupa karunia rohani buat bertindak. Udah lengkap dong kalau gitu. Tapi ternyata belum ya. Catatan malam Anda kan masuk lebih dalam lagi nih, masuk ke wilayah mengapa kita melakukan semua ini. Benar sekali. Nah, ini bagian krusialnya lah. Catatan malam itu kan berdasarkan ayat selanjutnya di 1 Petrus 4 ayat 11b ya. Itu jadi pengingat penting soal motivasi. Motivasi, oke. Buat apa sih semua pelayanan ini? Jawabannya tegas banget. Bukan buat nyari pujian atau pengakuan dari manusia. Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya nih, tujuan akhir dari semua pelayanan, apapun bentuknya, harusnya cuma satu. Supaya Allah dimuliakan lewat Yesus Kristus. Wah, ini langsung ke jantungnya banget ya. Jadi ini semacam checkpoint buat kita semua termasuk Anda yang nyediain catatan ini. Untuk selalu periksa hati gitu. Pelayanan yang saya lakuin ini murni nggak ya buat kemuliaan Tuhan? Atau jangan-jangan masih ada sedikit pengen dilihat, pengen dapat pengakuan? Tepat. Dan inilah yang ngikat ketiga catatan renungan Anda jadi satu kesatuan yang utuh gitu. Ada alur yang jelas kan jadinya, dimulai dari heart set atau sikap hati yang niru kerendahan Kristus, itu di catatan pagi, terus gerak ke tool set atau perangkat berupa karunia rohani yang dipakai aktif buat sesama, itu catatan siang, dan puncaknya adalah mindset, pola pikir dengan motivasi yang benar, yaitu demi kemuliaan Tuhan semata, itu dari catatan malam. Semuanya berpusat pada Kristus. Jadi kesimpulannya gimana nih buat Anda? Ringkasnya, catatan-catatan ini ngajak Anda buat lihat pelayanan itu bukan sekedar daftar kegiatan baik aja, tapi sebagai cerminan hidup yang emang berpusat pada Kristus. Dimulai dari dalam, dari kerendahan hati. Terus diwujudkan keluar lewat penggunaan karunia unik Anda secara aktif buat ngasih dampak ke orang lain. Dan yang paling penting, yaitu tadi, didorong oleh tujuan yang paling murni, muliain Tuhan, bukan diri sendiri. Wah, ini paket lengkap banget ya buat pelayanan yang bermakna. Ya, betul. Dan mungkin ini bisa jadi satu pemikiran lanjutan buat Anda eksplorasi sendiri nanti. Catatan-catatan ini kan udah bahas apa itu pelayanan berpusat Kristus, terus bagaimana melakukannya dengan karunia, dan mengapa motivasinya harus untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaan buat direnungkan. Gimana ya kalau pendalaman soal mengapa
yaitu fokus total pada kemuliaan Tuhan. Itu nggak cuma ngubah dampak pelayanan Anda buat orang lain, tapi juga secara radikal ngubah pengalaman pribadi Anda sendiri pas lagi melayani. Gimana rasanya melayani kalau fokusnya 100% ke sana? Itu sesuatu buat Anda gali lebih lanjut deh.